kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net, bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmah dan juga berkah Allah Ta'ala. Saya Alik A3 sahabat di Gatekeeper. Ada Arin Rosalina. Kita ada di talk show spesial ya kali ini. Talk show spesial bersama penerbit buku Widya Cahaya. Nanti akan kita bahas sahabat hingga pukul 10 nanti, yaitu tentang buku ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan juga tokoh-tokoh besar Islam. Nah, kira-kira isinya itu apa saja sih? Gambarannya bagaimana? Dan juga cara mendapatkannya bagaimana? Nah, sudah ada dua narasumber di hadapan saya persis ya. Yang pertama yaitu Bapak Azri Adani dan juga Bapak Joko Mulyono. Beliau berdua sahabat dari PT Widya Cahaya. Saya sapa untuk Pak Azri dulu. Assalamualaikum Pak Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau Pak Azri ini sudah yang kedua kalinya nih di sini ya. Amin. Alhamdulillah. Tentu tidak asing nih ya. Iya. Sudah hafal lah kesininya. Baik. Sahabat, di sini yang spesial, Anda nanti yang bertanya terkait buku ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan juga tokoh-tokoh besar Islam. Anda yang bertanya ada kesempatan untuk mendapatkan dia voucher pulsa dari SAS FM ya. Satu orang saja. Silakan Anda bertanya mulai sekarang hingga pukul 10 nanti. Telepon kita 8297299. Anda juga boleh bertanya-tanya terkait buku ini apapun itu ya. SMS dan juga WA boleh 0812 306345. Ya, nomornya tetap ya, nomor SSM ya itu saja begitu. Baik, saya yang pertama dulu nih kepada Pak Azri. Pak Azri, ini tentang penerbit buku Widya Cahaya. Kita butuh satu pencerahan, mungkin bisa diperkenalkan. Ini penerbitannya buku, kalau yang dulu itu kan juga Islam ya, itu ensiklopedia Al-Quran juga ya. Ya, benar sekali. Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini ensiklopedia juga. Apakah kelihatannya apakah ini memang memproduksi khusus buku-buku Islamnya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi pendengar sekalian, PT Widya Cahaya memang kita menerbitkan khusus memang buku-buku ensiklopedia Islam. Ya, jadi kita pertama sekali dulu pernah menerbitkan ensiklopedia tematis Al-Quran dan hadis. Itu yang kita kupas pertama sekali dulu ya. Pernah kita kesini. Kemudian kita selanjutnya menerbitkan buku ensiklopedia biografi Nabi Muhammad ya. Jadi dan tokoh-tokoh besar Islam. Jadi ini produk yang spesial juga sebenarnya. Bagaimana biografi Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh besar Islam itu disatukan. Jadi ini agak-agak berurutan ya. Kalau dulu ini Al-Qur'annya nih. Ya, nah, sekarang ini Nabi Muhammad dan tokoh-tokohnya. Benar sekali. Dan ada sebenarnya produk-produk kita yang lainnya. Nanti kita juga akan kupas di sini. Mungkin seperti ada tafsir ilmi, ya tafsir ilmi. Kemudian ada juga tafsir ya, tafsir yang dikeluarkan oleh Kemenak ya, tim Kemenak. Kemudian ada juga Khasanah 3 tempat suci. Jadi intinya memang Widya Cahaya ini sesuai dengan moto kita dan logo kita memang hanya menerbitkan buku-buku Islam. Jadi target kita adalah syiar juga. Maka dengan adanya Widya Cahaya menerbitkan buku-buku Islam ini semakin menguatkan karakter kita mengarah kepada kesadaran spiritual ya. Nah, itu dia ya. Ya. Jadi istilahnya kalau ada pendengar SAS FM atau masyarakat Surabaya dan sekitarnya ingin cari buku ensiklopedia Islam, Widya Cahaya nih rajanya begitu ya. Istilahnya tuh gitu ya. Ya, jadi ahlinya cari Widya Cahaya gitu ya. Karena kita sudah dipercaya memang oleh ribuan bahkan ya. Kita salah satu produk kita itu tahun 2015 saja sudah hampir ribuan ya, 3.000-an lebih ya. Jadi itu untuk produk ensiklopedia itu luar biasa. Kalau 1 tahun atau setengah tahun itu sudah terjual ataupun laris dimiliki oleh seluruh customer itu ribuan lebih. Kalau untuk buku ensiklopedia itu luar biasa. Baik. Luar biasa. Selain ensiklopedia, apakah ada buku-buku yang lainnya, mungkin buku-buku saku kecil-kecil begitu yang juga diproduksi? Tidak, kita jadi hanya memfokus memproduksi buku-buku ensiklopedia. Oke. Buku-buku yang memang dari sisi pencerahan, kalau buku ensiklopedia ini kita terbitkan dari Jakarta. Jadi kantor pusat kita sebenarnya di Jakarta. Jakarta ya. Iya. Baik. Kalau buku yang ini, nah kita juga perlu sedikit gambaran ya tentang
spek ya, Iya. spek dari buku yang kita bedah ini, yaitu biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam. Fisiknya atau ini sedikit gambaran begitu ya bagi sahabat yang ada di rumah. Ya. Ini seperti apa nih? Ya, mungkin Oh, Pak Joko. Ya. Ustaz Joko nih silakan. Iya, sahabat SAS FM. Jadi untuk memiliki atau buku ini ensiklopedia biografi Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh besar Islam, ini bukunya sangat luar biasa sekali karena ukurannya 21,5 kali 28,5 cm. Terus bukunya hardcover, kertas matte paper, cetak full color. Ini terdiri dari 1960 halaman, jadi sangat luar biasa sekali. 1960 halaman. Terdiri ada 8 jilid, 9 bab. Di situ terdapat 175 tokoh. Dan yang bikin menarik bagi sahabat SAS FM itu dilengkapi dengan foto 287 foto. Jumlah yang fotonya? menarik sekali. Iya. Foto apa itu, Pak? Ya. Fotonya foto apa itu? Tentang apa? Ini foto-foto sejarah Nabi itu ada ilustrasi, peta, ilustrasi, ya, semacam kemudian ilustrasi. masjid, Agar memudahkan pemahaman begitu ya. Betul Iya, sekali. oke. Iya. membuat menarik membaca. Menarik, Ya. Jadi nggak hanya tulisan aja. Iya benar. Apalagi kan untuk anak-anak juga. Jadi kita tidak jenuh. Terus yang bikin menarik sekali yaitu ini tulisannya hologram ya, jadi sangat menarik sekali dan timbul untuk Baik. hardcovernya. Demikian. Jadi kesannya ini eksklusif begitu ya, Pak? Eksklusif sekali bukunya. Jadi sampai dibuat hardcover juga ya. Betul. Tentu ini kuat bertahan sampai bertahun-tahun ini. Iya, insya Allah sampai 30 tahun ke depan. Jadi sangat kuat dan bertahan cukup lama. Oke. Jadi ini cocok untuk bisa diwariskan ke anak cucu kita nantinya. Jadi salah satu jadi 3 perkara yaitu ilmu yang bermanfaat. Oke. Demikian. Amin, Iya. insya Allah. Baik, saya ke Pak Azri nih. Pak Azri, ini terkait tentu kita perlu ya, apapun itu tentu apa untungnya bagi saya begitu ya. Pasti ada begitu ya. Ya. Nah, ketika kita membaca ensiklopedia biografi ini, apa nih keuntungan didapat oleh pendengar atau masyarakat Surabaya? Jadi terima kasih ya Mas Elik ya. Jadi bagi kita sebenarnya dalam hal menerbitkan buku ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam, sebenarnya ini melatar belakangnya adalah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan ya. Jadi bagaimana ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam ini syarat dengan kandungan karakter dan nilai-nilai yang akan banyak memberi manfaat, terutama pada saat bangsa yang sedang membutuhkan solusi dalam mengatasi kelemahan karakter bangsa. Wah. Jadi bagi kita memang yang sekarang ini pendidikan itu banyak karakter ya, sekolah di mana-mana. Pendidikan karakter ini di mana-mana loh, Pak. Benar sekali. SD, SMP sampai kuliah, Pak. Ya benar. Masuk dalam visi misi kan itu. Iya. Oke. Di kantor-kantor pemerintahan juga seperti itu, masuk juga. Sehingga ada nawacita dan sebagainya untuk memperbaiki karakter. Intinya di sana karakter begitu ya. Benar. Jadi karakter ini sehingga dengan ini kan kita sebenarnya seperti juga dikatakan oleh Profesor Doktor ya, Doktor Mukhlis M Hanafi MA. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwasanya ini bisa menjadi apa namanya teladan ya. Jadi kita kan sekarang ini kan seperti kehilangan teladan. Dalam contoh ya, jadi contoh panutan ya. Kalau kita lihat krisis ya, istilahnya krisis keteladanan tokoh kan. Karena kalau setiap kita mengucapkan kebanyakan sekarang ini adalah harusnya yang diberikan adalah contoh dulu seperti dulu. Jadi bagaimana aktivitas makanya di sini contoh yang paling terbaik atau contoh teladan yang terbaik adalah yang nomor satu pasti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan. Oke. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi telah terdapat dari Rasulullah itu contoh teladan. Jadi dalam hal karakter kepemimpinan, dalam hal berumah tangga, bermasyarakat dan lain sebagainya. Semua hal. Contohnya sudah ada nih sebenarnya Ya. dalam buku ini. Ya. Baik, sebelum kita jeda sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Rini ya. Iya. Iya, Bu Rini silakan Bu. Dari penerbit apa ya Bapak? Widya Cahaya. Widya Cahaya. Iya, cahaya. Yang saya tanyakan Bapak, apa ada tersedia yang
apa ya, sepertinya misinya itu perjuangan Islam. Buku yang isinya itu memperjuangkan Islam ini menghadapi pemerintahan, harus berpedoman pada Islam. Itu pertanyaan saya. Terus juga bukunya itu saya nggak cari yang jutaan, Pak, nggak mampu, yang sedang-sedang aja, yang nggak berjilid. Apakah ada disediakan dan di mana saya dapat membelinya gitu? Oke. Gitu aja pertanyaan saya, Bapak. Maturun jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini telah bergabung. Nah, namun Pak Azri dan juga Pak Joga, kita akan jeda sebentar ya. Nanti akan kita jawab nanti pertanyaan dari Bu Rini di sesi berikutnya. Silakan bagi Anda sahabat yang ingin bertanya bersama penerbit PT Widya Cahaya, atau Anda ingin bertanya terkait buku yang kita bedah ini, biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam, silakan Anda sampaikan melalui SMS dan juga WA kita di 0812 306345 atau di telepon 8297299. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih dari SAS FM. Baik, kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. في سجدة للجبال في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضاه. Dengarkan lagu-lagu di SAS FM di Hits Musik Islami di catatan redaksi dan di syair dan syiar. Bagaimanakah menyikapi bullying orang lain? Makanya perlu istiqomah, perlu teguh pendirian untuk melakukan kebenaran. Kalau sekedar diejek manusia, dikibuli manusia, anggap aja itu sesuatu yang godaan-godaan kecil. Kalau Allah ridho, maka apapun yang kita lakukan itu baik. Kalau Allah mengatakan baik, pasti baik akibatnya. Kalau sekarang oleh teman-temannya masih digoda gitu, itu hanya sebentar. Kalau kita sudah teguh pendirian, mereka akan sungkan sendiri. Mereka akan segan sendiri. Sementara teman-teman yang dibully nggak usah dibenci, itu hak mereka. Tetapi tidak bergaul akrab dengan mereka lebih baik. Talk show interaktif Muslimah dan Islam setiap Jumat jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita kembali di talk show spesial bersama penerbit buku Widya Cahaya. Kita membahas terkait buku ensiklopedi biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam. Kita masih bersama Bapak Azri Aldani dan juga Bapak Joko Mulyono. Beliau berdua dari PT Widya Cahaya. Anda ingin bertanya terkait buku ini, sahabat, silakan ya, telepon di 8297299, SMS dan juga WhatsApp kita di 0812 306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih dari SAS FM. Kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Rini tadi yang sempat bertanya sebelum kita jeda. Ke isi dulu nih sepertinya ya, sebelum ke harga. Ya. Ke isinya dulu tentang perjuangan ini. Buku-buku tentang perjuangan bagaimana? Ya. Jadi memang di ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam ini syarat dengan makna teladan perjuangan sebenarnya. Jadi di sini juga selain biografi Rasulullah Muhammad SAW yang memperjuangkan bagaimana dulu zaman jahiliyah, pada saat itu kalau dikatakan oleh Bu Rini tadi menghadapi pemerintah pada waktu itu sangat jahiliyah sekali penguasa-penguasa yang ada. Nah, itu teladan yang sangat bagus sekali. Ditambah lagi dengan nanti ada beberapa tokoh, kalau sahabat sudah jelas sekali ya. Kemudian tapi ada beberapa ulama. Nah, di sini tokoh-tokoh besar Islamnya nanti ada biografi para ulama. Salah satu ya, kebanyakan yang sudah saya baca di sini, kebanyakan para ulama itu mengatakan yang hak kepada penguasa itu tidak ragu-ragu.
Oke. Jadi menasihati penguasa ataupun menasihati pemerintah tidak ragu-ragu, walaupun resikonya dia dipenjara dan dihukum. Nah ini teladan yang sangat bagus sekali. Itu termasuk perjuangan begitu ya? Perjuangan. Dakwahnya itu sampai Benar. segitu gitu ya? Ya, kalau ini konteksnya kalau dikatakan dari Bu Rini itu dalam menghadapi pemerintah misalnya, dalam menghadapi penguasa ataupun dalam menghadapi masyarakat juga seperti itu. Jadi penguasa itu ataupun misalnya seorang Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu kita katakan ada seorang teman baiknya yang pada waktu itu majelis ya, majelis harapan teman baiknya itu ketika Imam Syafi'i tidak ada, yang akan menggantikannya itu adalah sahabat baiknya itu, yang akan menggantikan harapan sahabatnya ini. Tetapi Imam Syafi'i tidak melihat dari sisi perasaan sahabatnya itu, karena ada orang lain yang dinilai oleh Imam Syafi'i itu lebih mampu dari sahabatnya. Jadi tidak hanya perasaan. Nah ini kalau ini teladan yang sangat bagus juga bagi kita, tidak hanya ikatan perasaan kan gitu. Baik. Benar sekali. Oke, itu bisa jadi memang perjuangan berdakwah. Adakah satu kisah-kisah lain terkait mungkin perjuangan di bidang lain begitu? Ada. Nanti di sini juga ada tokoh-tokoh besar Islam yang nantinya tentunya dari ulama, jadi tokoh-tokoh besar Islam yang mumpuni di bidangnya sendiri. Ya, jadi ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang pendidikan, misalnya ada Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ya, itu nanti juga ada di sini. Jadi perjuangan beliau dalam hal, kalau salah satu orang ulama saja sebenarnya sudah banyak sekali ya istilahnya. Teladan di sana, karakter-karakter yang bisa ditiru itu banyak ya. Hanya satu ulama saja gitu. Ya. Kalau ulama hadis misalnya Imam Bukhari itu. Jadi kalau dibilang tadi kesehatan juga ada, berarti ini semua profesi ya? Iya, orang kesehatan, tentara pun juga ada di sana tokoh-tokohnya. Benar, karena kan zaman dulu juga ketika Islam itu masih berjaya, ketika kehidupan Islam itu masih ada, seorang ulama itu tidak hanya ahli di bidang agama saja, tapi dia ilmu falaknya juga jago, ilmu astronominya juga hebat, ilmu matematika juga hebat. Bagaimana mereka misalnya menghitung faraid, ya, itu harus semuanya hebat ataupun menguasai di bidangnya. Jadi ketika mereka mengeluarkan fatwa ataupun ijtihadnya, mereka harus menguasai bidang yang akan dikeluarkan fatwanya itu. Jadi dari situ pelajaran ilmunya sangat luar biasa. Imam Bukhari itu bukan dari Arab, dari Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan sekarang. Artinya apa? Itu pelajaran menuntut ilmu beliau menuntut ilmu dari Bukhara, Uzbekistan itu sampai ke negeri Arab. Yaitu dengan cara berjalan mencari terus. Jadi semangat belajarnya. Jadi semangat belajar ada, semangat dalam hal berdakwah juga ada. Dan semangat yang lain-lain juga ada. Baik, ada semuanya di situ ya? Ada semuanya di situ. Baik, berbagai macam profesi. Apapun kadang-kadang kan kita, saya kan dokter. Anda nggak sih tokoh yang bisa diteladani dari seorang kesehatan begitu misalnya? Benar. Di situ juga ada ya? Ada. Dan beliau juga ulama. Jadi dulu kan seorang dokter juga seorang ulama. Itu dia ya. Nah, saat ini ya agak-agak jarang begitu ya? Jarang sekali. Dokter atau ulama agak jarang. Nanti bisa contoh dari teladan saya. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari Bu Rini nih. Wah, saya ini nggak kuat untuk membeli harga buku yang jilidnya itu ada 8 jilid ya, sampai jutaan harganya bahkan. Nah ini solusinya bagaimana nih Pak Joko, silakan. Baik, Ibu Rini. Baik, untuk buku tersebut ensiklopedia biografi Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh besar Islam, itu memang kita didesain atau kita buat selengkap mungkin ya Bu Rini ya. Makanya di sini kita bisa tunai atau kredit sampai 1 tahun loh Bu Rini. Kalau dihitung-hitung kalau bulanan itu dihitung per hari itu nggak sampai 10.000 Bu Rini. Itu. Jadi untuk harganya itu 3.243.000. Untuk hari ini apabila ada yang pesan sahabat SAS FM itu ada diskon khusus sebesar 543.000. Jadi sahabat SAS FM cukup membayar dengan uang 2.700.000. Itu kita barang kita kirim dulu, baru diadakan pembayaran di tempat. Demikian. Untuk angsuran atau kredit 1 tahun atau 12 bulan itu dengan uang muka 680.000 itu kita kirim langsung. Jumlahnya ada 8 jilid Pak Ali. Demikian. Jadi ada 8 jilid untuk uang mukanya 680.000 dengan cicilan 233.000 sebanyak 11 bulan. Jadi dengan uang mukanya tadi 12 bulan. Demikian Mas Ali. Oh iya, oke. Diskon ini Pak? Diskon. Jadi kalau diskon ini kan orang-orang dengar diskon, diskon nih, dipotong nih gitu.
Jadi nanti mungkin bisa diulangi Pak itu. Tadi Iya. diskonnya gimana itu? Jadi sahabat SAS FM, untuk pembelian hari ini, apabila sahabat SAS FM beli atau pesan, itu ada diskon khusus sebesar 543.000 atau setengah juta lebih ini Ustaz. Demikian cara pemesanan, ketik SAS spasi nama, spasi alamat, spasi tunai atau kredit, kirim ke 081 988 5534. Oke. Iya, Oke, baik. Jadi diskon ini berlaku sampai kapan, Pak? Hari ini saja atau? hari ini 15 penelpon pertama. Oh. Demikian. 15 pemesan maksudnya. Iya, 15 pemesan. Hari ini 15 pemesan pertama itu dapat diskon Rp543.000. Iya. Aslinya harga buku ini itu Rp3.243.000. Tapi karena sudah dipotong tadi untuk 15 pemesan pertama ya. Iya. Jadi hanya bayar Rp2.700.000 saja. Ya, Anda sudah untuk 15 orang pertama hari ini pertama yang hari pesan ini. ya. Demikian. Bagaimanakah pesannya? Ya, saya ulang lagi ya, Pak ya. Ya. Silakan sahabat, Anda ketik SAS spasi nama Anda, kemudian alamat Anda, kemudian spasi ketik tunai atau kredit. Kirim ke 081 988 5534. Sekali lagi pemesannya sangat gampang, formatnya ketik SAS FM, SAS ya. Kemudian spasi nama Anda, spasi alamat Anda di mana. Kemudian spasi ketik tunai atau kredit ya. Kirim ke 081 988 5534 ya. Mudah-mudahan Anda juga sudah mencatatnya ya. Untuk yang kredit tadi, Iya. ya, uang mukanya 680.000 ya Pak. 680.000. Nyicilnya 233.000 per bulan. Betul sekali. Oke. Jadi kalau dihitung per hari itu tidak sampai 10.000. Sampai 10.000. Dan jadi sayur aja segitu ya. Iya. Ini untuk akhirat ini. Terus yang paling digarisbawahi, apa itu Pak? jangan melihat harganya. Tapi manfaatnya ini kan bisa pertama bisa untuk keluarga, kedua mungkin untuk kado buat orang tuanya yang cinta dengan orang tuanya, atau lebih lagi mungkin akan disalurkan ke panti asuhan atau ke masjid-masjid Atau ke sekolah atau ya? ke sekolah. Wah, Nah, demikian cocok itu nih. pahalanya tidak akan putus Oh, iya, walaupun iya. beliau Sudah sudah meninggal. Demikian, Mas. Wah, makanya Iya. tapi saya tuh penasaran kenapa kok hardcover ya Pak ya? Kenapa kok dibuat eksklusif ini sih? Iya, karena memang dari PT Widya Cahaya itu kalau membuat buku itu sangat eksklusif sekali. Kenapa? Pertama, itu memang kita untuk desain itu tidak gampang rusak, demikian. Jadi makanya didesain Oke. insya Allah diperkirakan sampai 30 tahun ke depan. 30 tahun. tahun ke depan Oh, itu oke. bukunya insya Allah akan Tetap tetap awet ya, bagus, bagus. awet. Demikian, Mas. Jadi bisa digunakan ke anaknya, ke cucunya juga masih bisa gunakan. Benar sekali, Mas. Demikian. Tapi yang penting tadi dulu Pak, kalau dihibahkan ke sekolah Iya. ataupun ke universitas gitu ya, Benar, atau iya. ke perpustakaan, Betul. ya, itu kita meninggal tuh masih dapat itu. Oh, iya. Pahalanya. tidak akan putus walaupun Putus, ya? kita sudah meninggal. Jariah itu termasuk. Iya, betul. Baiklah, Iya. itu dia. Segera pesan, sahabat ya. Buku ini sangat menarik sekali. Tentu Widya Cahaya ini tidak acak-acak dalam membuat desain buku ya. Selalu eksklusif, selalu harus bertahan lama, gitu ya. Betul Ya, sekali. Oke. betul sekali, ya. Baik, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang telah bergabung di SMS maupun di WhatsApp ya. Baik, kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya bersama Pak Joko dan juga Pak Azri Adani, silakan ya. Telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Tentu Anda boleh bertanya terkait Widya Cahaya atau terkait buku penting ini, biografi Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, nanti Anda yang bertanya ada kesempatan untuk dapat satu voucher pulsa bagi satu penanya yang terpilih. Baik, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Catatan informasi hadir untuk Anda sahabat. Catatan informasi yang pertama dari Antara, Menhub Dubes Rusia bahas kereta Trans Kalimantan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich Galuzin. Pertemuan dilakukan untuk membahas rencana kerjasama pengembangan industri perkeretaapian khususnya di Kalimantan. Budi menyatakan Kementerian Perhubungan berkomitmen dan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dalam upaya membangun perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan ekonomi di Kepulauan Kalimantan. Dengan adanya perkeretaapian di Kalimantan, diharapkan akan ada mendukung industri batubara di Kalimantan, khususnya arus perpindahan batubara dari tambang ke pelabuhan. Informasi kedua sahabat, pagi ini Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur masih berstatus siaga 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Sutopo Purwonugroho mengungkapkan asap pekat berwarna kecoklatan masih membumbung di langit sekitar Gunung Bromo. Namun sahabat, tebalnya asap ini belum sampai mengganggu aktivitas penerbangan. Seiring dengan status tersebut, Sutopo mengatakan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yakni masyarakat di sekitar Gunung Bromo dan pengunjung, wisatawan ataupun pendaki tidak diperbolehkan memasuki kawasan dalam radius 2,5 km dari kawah aktif gunung yang memiliki ketinggian 2.329 meter dari permukaan laut tersebut. Informasi terakhir sahabat dari Jakarta, Mendagri mengatakan kepala daerah dorong kerukunan umat beragama. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan para kepala daerah berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia. Kepala daerah juga harus memfasilitasi hubungan kerja forum kerukunan umat beragama dan antar instansi yang ada karena dialog antar umat beragama bertujuan untuk memperoleh wawasan multikultur dalam menciptakan keharmonisan hidup antar umat beragama. Cahyo juga menuturkan pemerintah daerah saat mau mengambil keputusan politik di tingkat daerah harus melibatkan tokoh agama, masyarakat, tokoh adat yang ada di daerah tersebut. Cahyo menuturkan sejumlah isu strategis yang dibahas dan dikoordinasikan dalam forum itu bersama pemerintah adalah antara lain peningkatan kualitas pengalaman ajaran agama, kerukunan umat beragama, kehidupan beragama, dan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Cahyo, salah satu musuh negara yang dapat mengganggu kestabilan negara adalah radikalisme dan terorisme di samping narkoba dan ketimpangan sosial. Demikian catatan informasi sahabat kami ambil dari Antara dan Detik. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali ada talk show spesial bersama penerbit buku Widya Cahaya. Kita membahas sahabat terkait buku Ensiklopedia Biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam. Kita masih bersama Bapak Azri Adani dan juga Bapak Joko Mulyono. Beliau berdua sahabat dari PT Widya Cahaya. Anda ingin bertanya terkait buku ini? Silakan teleponnya 8297299, SMS dan juga WhatsApp kita di 0812 3006 345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih dari SAS FM. Baik, kita menuju ke pendengar ini yang bertanya melalui SMS ya. Sebentar, ini tidak ada namanya. Langsung saya bacakan ya di 0858 95 sekian. Ini yang mau saya tanyakan dalam acara talk show spesial ini adalah buku ini membahas atau berkisah teladan tentang apa saja. Tentunya tidak sabar ini untuk memberikan cerita kepada anak-anak kami. Wah, seru sekali. Jadi seru sekali ini kalau bicara. Ya. Tapi mohon maaf, sebelum jawab pertanyaan dari ibu atau bapak melalui SMS ini, di line telepon sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ali, juga bapak-bapak yang di ruangan studio SAS FM. Iya, ini dengan Pak Kasmo ya. Sudah lama tidak bergabung telepon. Alhamdulillah. Pak Kasmo, silakan ini pertanyaannya. Ya, saya langsung. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagi ini mengangkat masalah biografi ini luar biasa. Pertanyaan saya gini, karena ada
mengangkat tema mengenai biografi. Saya tanyakan itu Rasulullah, sahabat dan sahabat yang terpilih dari Rasulullah untuk jadi khalifah tetap pemimpin. Halo? Ya, Pak. Silakan, Pak. Dengarkan, Pak. Ya, pertanyaan saya gini, satu berapa banyak? Oh, terputus ya, Pak ya. Oke, nanti mungkin Pak Kasmo bisa telepon kembali, terputus tadi belum sempat kita dengarkan pertanyaannya ya. Kita ke Ibu yang tadi ini. Membahas atau buku ini membahas atau berkisah teladan tentang apa saja. Nah ini ibu atau bapak ini tidak sabar nih. Ketika sudah membaca, saya itu ibu ya. Bapak-bapak itu juga ada gitu. Benar, Habis membaca, diceritakanlah ke anaknya. Ya. Nah, kisahnya apa aja sih Pak di sana? Ya. Jadi memang biografi ini saya jelaskan sedikit. Biografi ini namanya kan catatan hidup ataupun kisah hidup ya. Jadi ini kan sangat luar biasa sekali. Ya, dan ini bagus sekali sebenarnya bagi kita untuk menceritakan kepada anak kita. Paradigma kita mungkin harus dirubah. Kalau selama ini menceritakan kasus dongeng kancil anak nakal ya, paradigmanya harus sebenarnya pendidikan Islamnya harus dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara itu lagi menceritakan bagaimana kisah karakter hidup para sahabat, para ulama-ulama. Atau kalau yang wanita, nanti ada kisah para sahabat wanita. Para kisah istri-istri Nabi juga sudah ada juga di sana ya. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ali. Oh iya Pak Kasmo, wah terputus tadi Pak. Iya, silakan Pak Kasmo. Iya, oke, langsung aja. Gini, monggo. Ya, pertanyaan saya gini Pak, berapa banyak sahabat yang paling mulia di sisi Rasulullah, ya? Yang jumlahnya berapa itu? Oke, untuk jumlahnya para berapa? sahabatnya. Dan yang kedua, berapa orang yang ditunjuk sebagai khalifah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah atau seorang pemimpin. Jadi pertanyaan saya, ada berapa jumlah sahabat ya yang dimuat? Dan yang kedua, khalifah. Sahabat yang terpilih, berapa orang sahabat yang terpilih jadi khalifah? Oke. Baik. Terima kasih Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sedikit ada kaitannya dengan yang Ibu tadi ya. Ya. Boleh ini bersama ya. Boleh nih Pak Kasmo dulu mungkin ya. Ya, saya sambung lagi ya terkait dengan itu. Makanya pertanyaan dengan Pak Kasmo ini nyambung nanti. Nyambung. Tokoh apa saja tadi sudah ada. Bagian dari buku ini adalah para sahabat. Nanti dijelaskan di sini sebenarnya sahabatnya. Ada berapa banyak sahabat ya, kalau ditanya ada berapa sahabat, dikatakan namanya sahabat itu kan karakternya kan beda-beda, ataupun sudah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sahabat itu apa. Yang pertama itu hidup bersama-sama Rasulullah, kemudian mengikuti beberapa perang ya. Masing-masing ulama nanti ada perbedaan pendapat yang dikategorikan sahabat. Tapi pada umumnya ada 40 orang sahabat sebenarnya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman surah At-Taubah ayat 100 itu akan masuk surga. Karena makanya ijma' sahabat itu bagian dari dalil syariat. Kemudian ada beberapa orang sahabat dikatakan yang terpilih oleh Rasulullah, sebenarnya tidak dipilih Rasulullah ya. Kalau dipilih Rasulullah terjadi perdebatan ya. Karena memang menjadi khalifah itu adalah kekuasaan itu ada di tangan umat. Umatlah yang memilih. Pada waktu itu yang masih terkategori sahabat adalah ada 4 orang ya, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 orang ini yang menjadi khalifah pada waktu itu ya. Khalifah pada waktu itu yang masih terkategori sahabat. Oke. Ya. Baik. Jadi semuanya itu isinya ya, ini terkait isinya. Iya. Jadi istilahnya tuh benar-benar biografi menyeluruh dari beliau-beliau itu begitu. Benar. Jadi benar-benar kayak dikulitin, dioncei gitu ya. Iya. Jadi benar-benar tahu persis gitu. Benar ya, kalau kita mau membacanya ini ya, Mas Alik ya, dan pendengar sekalian, kalau kita membaca ini seolah-olah kita larut. Saya pernah ketika saya membaca terhadap bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu, kehidupan beliau itu, kita larut di dalamnya. Kita tahu bagaimana kisah perjalanan hidup menjadi contoh teladan bagi kita. Oh iya ya, ternyata hidup itu seperti ini, dalam berumah tangga itu seperti ini, dalam bermasyarakat itu seperti ini, dalam menjadi pemimpin itu seperti ini, bahkan menjadi ulama itu seperti ini. Ada kisah-kisah yang sangat menarik sekali. Saya baca di sini, bagaimana sebenarnya ada Syekh Fudail bin Iyad, seorang ulama yang sangat terkenal sekali, gurunya Imam Syafi'i. Ketika itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ternyata beliau itu dulunya adalah mantan perompak.
Jadi pada saat usia 20 atau 30 tahun beliau baru tersadar ketika akan merampok, kemudian mendengarkan curhatan orang yang akan dirampoknya itu, bercerita antara dua orang itu, beliau dalam kesunyian mendengarkannya. Kemudian beliau tersadarkan dengan ayat Al-Quran. Setelah beliau sadar menjadi seorang ulama besar. Jadi ini udah terbaik jadi Jadi ini kan nggak banyak orang tahu nih kayak gitu-gitu. Nah, ini diungkap lah dalam ensiklopedia ini. Jadi kalau kita ingin tahu urutannya bagaimana nih pembahasannya? Pertama Rasulullah ya. Pertama nanti di jilid pertama, saya katakan di sini di jilid pertama nanti ada Rasulullah. Ada 1 sampai 9. Iya, jadi kita ada 8 jilid nanti ya. Di jilid pertama itu nanti bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau. Ada 3 istri yang masuk di jilid pertama. Kemudian di jilid kedua ada istri selanjutnya ya, ada Hafsah, dan jilid kemudian ada Khulafaur Rasyidin. Kalau yang Nabi Muhammad ini biografi juga lengkap ya, dari mulai lahirnya sampai sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Di jilid 1. Jadi saya tuh. Iya, betul. Kemudian berikutnya istri-istrinya itu apakah sama juga biografinya? Dia berasal dari mana? Dulu menikahnya bagaimana? Ada juga. Lengkap. Lengkap sekali ya. Saya saja nggak tahu itu yang peristiwa Khadijah memilih Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menjadi Rasul ya, memilih Muhammad itu ada di sini. Ceritakan detil gitu ya. Oke. Baik, jadi setelah bercerita tentang Rasulullah, tentu biografinya lengkap di sana. Kemudian istri-istri beliau, benar apa lagi nih urutan? Ada sahabat Nabi, ada Khulafaur Rasyidin, kemudian biografi Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Itu juga dari lahir sampai wafat. Benar. Oh subhanallah ya. Para sahabat ya, sahabat yang laki-laki tentunya. Kalau kemudian selanjutnya dengan sahabiah, sahabat yang perempuan ya. Ada juga di sini. Ada juga di sini. Nah, ini sahabat yang perempuan ini yang jarang-jarang ini ya. Ya, karena jarang-jarang mencari. Jarang-jarang itu. Tokoh perjuangan Islam yang perempuan misalnya. Nah, itu dia. Ada di situ cuma. Ada. Mungkin bisa disebutkan siapa misalnya tokoh perjuangan perempuan yang ada di situ? Salah satunya ini ada, kalau Fatimah Az-Zahra jelas sekali terkenal. Ada yang kita baca sangat menarik juga, ada Ummu Imarah. Ummu Imarah ini termasuk salah seorang sahabiah yang melindungi Rasulullah ketika perang Uhud itu. Nggak banyak yang tahu kan? Beliau ikut terluka nih, perempuan ikut terluka pada waktu itu, pada saat perang Uhud. Luar biasa. Baik. Nah, biografinya itu juga dioncei ya. Benar, dikuliti semuanya. Baik. Bagi Pak Joko, bagaimana nih untuk mendapatkan buku itu? Mungkin bisa diulangi lagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung ini. Iya, betul sekali. Jadi saya ulangi kembali untuk sahabat SAS FM. Jadi ini memang bukunya sangat eksklusif sekali ya. Terdiri dari 9 bab. Atau total bukunya ada 8 jilid. Jadi di situ saya ulang kembali, dari bab 1 itu terdiri dari biografi Rasulullah Subhanahu wa taala, biografi istri-istri Rasulullah, bab 3 biografi Khulafaur Rasyidin, bab 4 itu ada biografi sahabat-sahabat pria, bab 5 biografi sahabat-sahabat wanita atau sahabiah. Ini mungkin para sahabat SAS FM pengen mengetahuinya. Ternyata di ensiklopedia biografi Nabi Muhammad dan tokoh besar Islam itu insya Allah akan sangat berguna atau bermanfaat sekali untuk kita ceritakan ke anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, karena ini ada biografi pejuang generasi kedua atau para tabi'in. Yang bab ke-7 biografi para ulama hadis. Itu di sini ada dicantumkan sampai 7 ya, dari An-Nasai, Abu Dawud sampai Al-Bukhari. Terus yang bab 8 itu ada biografi Imam Madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i sama Imam Hambali. Yang terakhir bab 9 itu biografi para ulama. Nah, yang para ulama ini yang sekarang lebih lebih dominan untuk akhir-akhir ini. Baik. Jadi saya merinding nih cerita tadi. Jadi ini istilahnya itu semua ya Pak ya? Semuanya, dari Nabi Muhammad sampai tokoh-tokoh semuanya itu ada di sana. Ulama. Baik. Sampai 4 mazhab itu juga ya. Tokoh besar Islam. Subhanallah, ini buku yang sangat luar biasa sekali ya. Ini wajib dimiliki oleh Anda, paling seumur satu aja deh ya yang memiliki. Benar, insyaallah. Untuk keluarga lah ya. Ya, betul. Pemesannya bagaimana nih Pak? Baik, cara pemesanan untuk sahabat SAS FM cukup ketik SAS spasi nama spasi alamat spasi tunai atau kredit,
kirim ke 081 988 5534. Kami ulang, cara pemesanan ketik SAS spasi nama spasi alamat spasi tunai atau kredit, kirim ke 081 988 5534. Jadi bagi sahabat SAS FM, ini kita sediakan hari ini khusus bagi penelpon pertama, bagi 15 penelpon pertama ya, atau SMS atau yang pesan, itu kami ulang untuk harganya 3.243.000. Apabila beli tunai atau tunai hari ini ada potongan sebesar 543.000. Jadi sahabat SAS FM cukup membayar 2.700.000 saja. Demikian. Tapi apabila sahabat SAS FM ingin nyicil itu cukup membayar uang mukanya 680.000 saja. Buku tersebut kita kirim sampai di tempat. Jadi sebelum barang diterima jangan bayar dulu, karena khawatirnya nanti dikira penipuan. Demikian. Jadi barang terkirim ya, baru sahabat SAS FM membayar uang mukanya 680.000. Itu akan diterima seluruhnya 8 jilid tersebut. Dan untuk bulan berikutnya 233.000 untuk bulanannya selama 11 bulan. Demikian, Mas. Baik, itu ya. Bukan berarti kalau bayarnya nyicil, jilidnya juga nyicil, tidak ya? Dikhawatirkan demikian. Komplit begitu, tetap komplit. Ini langsung lengkap 8 jilid. Kalau dihitung tadi itu cuma Rp10.000 sehari. Iya, sehari cuma 10.000, nggak sampai demikian. Iya, kita sudah banyak sekali dapat teladan daripada buku ini ya. Betul komplit. sekali. Anda ingin meneladani siapa, ada semua di situ ya. Baik, kalau tadi ingin diceritakan nih terkait pertanyaan dari ibu atau bapak yang di SMS ini, ingin diceritakan kepada anak. Adakah di sana biografi tentang masa kecil dari para tokoh-tokoh ini atau Rasulullah tentu? Itu apakah ada juga? Ada. Jadi memang namanya biografi itu kan perjalanan hidup ya. Jadi perjalanan hidup dari lahir sampai beliau wafat tentunya nanti di sini. Jadi namanya biografi itu perjalanan dari lahir sampai wafat. Oke. Ya, baik, ada semuanya. Semuanya ada. Bisa nanti diteladani oleh anak-anakmu juga bisa ya? Bisa. Jadi nanti kita baca habis begitu selesai, oke, kita pahami, baru bisa ceritakan kepada anak-anak dengan versi-versi tersendiri itu ya, versi anak-anak begitu ya, dengan versi kita. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali, sahabat. Kita masih di talkshow spesial bersama Widya Cahaya dan bersama Mbak Asri dan juga Pak Joko ya. SMS dan WA bagi Anda yang ingin bertanya masih ada waktu satu sesi lagi nanti di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih dari SAS FM. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Apa sajakah yang termasuk syirik? Ya sebenarnya saya tidak hanya akeh harus dikembangkan. Orang berobat, kalau diyakini obat itu bisa menyembuhkan penyakit, ya syirik. Itu termasuk Ustaz? Iya. Oh iya. Jadi harus itu sekedar pelantaran. Nah, batu itu kan macam-macam. Batu apung untuk gosok, tukang-tukang itu kan yang batu yang kali untuk fondasi bangunan, batu ake untuk perhiasan, ya ke perhiasan saja lah. Yang pernah mobil untuk menghentikan bis, tak langsung sopirnya paham. Iya, gunanya itu sebenarnya. Iya, luar biasa. Dengan dulu saya. Iya, jangan berlebih. Talk show interaktif Samudra Hadis setiap Jumat jam 4 sore di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Oh love, it's a gift I will never let go of. True love, I will give my body and soul for true love. Bless you with all His love, send peace from up above, and may your friendship grow. Dengarkan lagu Maher Zain, Close to You, True Love, dan Robby Yebari di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i.
107,5 SOS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali di talk show spesial bersama penerbit buku Widya Cahaya. Kita masih berbicara mengenai buku ensiklopedi biografi Nabi Muhammad SAW dan juga tokoh-tokoh besar Islam. Masih ada sedikit waktu bagi Anda yang bertanya di telepon 8297299, SMS dan juga WhatsApp 0812 3006-345. Baik Pak Azri dan juga Pak Joko, kita akan jawab lagi pertanyaan dari pendengar yang bergabung dari Sari yang ada di Surabaya. Waalaikumsalam Bu Sari. Ini mau tanya, harga buku itu berapa ya? Dan tersedia di toko mana saja? Terima kasih. Baik, sama Pak Joko nih yang jawab. Baik, dengan Ibu Sari yang ada di Surabaya. Baik, jadi di toko buku tidak ada demikian. Jadi kita PT Widya Cahaya di Surabaya itu mewilayai Indonesia bagian timur. Demikian. Jadi hanya di Surabaya saja karena dipercaya oleh pihak Jakarta dari penerbit Widya Cahaya itu mewilayai Indonesia bagian timur. Demikian. Karena ini bukunya eksklusif, maka pemesanannya juga eksklusif ya? Iya, tidak ada di toko buku. Eksklusif juga. Dan tidak ada di toko buku. Dan cara pemesanannya bisa tunai atau kredit 1 tahun. Demikian Ibu Sari. Baik, itu ya Bu Sari. Kita lanjut, ini Pak Agus yang bergabung. Ya, Pak Agus di Kedung Turi ya. Pertanyaannya saya, apa sih ensiklopedia? Oh ya, ini Pak Agus ingin tahu nih. Pak Azri, ini tentang ensiklopedia ini apa sih? Kumpulan. Jadi namanya ensiklopedi itu adalah memang kumpulan ya. Jadi setiap teman. Jadi kumpulan biografi. Kalau bahasa simpelnya itu ensiklopedi biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam, itu adalah kumpulan biografi. Di antaranya ada Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh besar Islam. Tokoh-tokoh besar Islam siapa saja? Sudah saya sebutkan tadi. Mulai dari istri Nabi, para sahabat sampai ulama-ulama. Jadi dikatakan di sini maka tokoh-tokoh besar, ulama-ulama yang memang sudah terjamin secara periwayatan itu sahih ya. Jadi bukan ulama yang biasa, tapi ulama yang luar biasa di sini. Subhanallah. Ya, itu dia ya yang luar biasa. Ini ada contohnya juga ya, bawah ya ini ya Pak ya? Ada bawah. Oh yang ini ya? Iya. Oke. Coba ini saya pengen lihat ini ya. Oh itu jilid 1. Seperti apa ini ya? Ini warnanya hijau sahabat, menyejukkan lah istilahnya. Wah, benar-benar eksklusif ini ya. Jadi fontnya juga sangat menarik ya, enak dibuat baca. Dan juga ada foto-fotonya. Dan ini kertasnya nih nggak sembarangan nih, tebal nih Pak ya? Tebal ya? Iya, matte paper. Jadi memang ini disediakan untuk tahan lama. Betul, sampai 30 tahun insya Allah. Insya Allah 30 tahun kuat. Loh, ada foto-fotonya juga ya Pak ya? Betul. Jadi pas ini cerita Nabi Muhammad ya di Taif sekarang ini yang sekarang ya? Iya. Di Taif saat itu ini. Foto yang saat ini. Demikian. Jadi yang terbaru. Baik. Jadi kita dalam membaca langsung ada gambarannya. Karena sudah ada fotonya begitu ya. Iya. Lengkap sekali ini. Kemudian peta-peta juga ya Pak. Peta perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa ya. Iya. Udah lengkap juga ini ya. Tidak perlu kita searching Google nih caranya kalau gitu. Jadi kalau kita baca itu seperti kita itu dibawa ke alam sana. Gitu ya. Ini sudah bercerita begitu ya. Betul. Lanjut ini. Pokoknya kalau baca ini kayaknya nggak bisa diganggu nih ya. Langsung menyendiri. Karena begitu menikmati begitu ya. Ini juga plus langsung ya rujukan Al-Quran juga di sini ya Pak ya. Hadis juga ya. Ada rujukan Al-Qurannya juga. Maka saya katakan tadi sahih. Subhanallah, sahih ya. Ini cerita-ceritanya semua. Baik. Subhanallah, luar biasa nih Pak Agus. Ensiklopedia itu kumpulan dari biografi. Ini salah satunya, ini jilid 1 ya? Betul, jilid 1. Kayaknya bangga ya kalau punya buku kayak gini. Insya Allah. Kayaknya bangga sekali nih anak-anak nanti bisa membacanya. Ini warnanya kenapa beda nih Pak? Ya. Ini warnanya kuning. Didesain memang semenarik mungkin. Jadi seolah para pembaca yang ingin memiliki buku tersebut, jadi warnanya kok ada yang kuning, ada ini, jadi bikin tertarik. Apalagi isinya. Mata juga tidak lelah ya. Betul sekali. Kertasnya juga warna-warna. Betul sekali. Kalau kertasnya monoton, kadang kan ada yang jemu juga. Jemu ya. Demikian. Oke, makanya tadi saya lihat loh, kok ada warna apa nih? Putih, kemudian ada lagi warna agak kuning begitu ya, orange ya. Ada orange, ada apa lagi? Yang jelas warnanya menyejukkan, tidak norak. Namanya juga eksklusif Pak ya. Betul sekali. Oke, saya sudah membacanya ini jawab sekilas ya, sudah saya buka-buka tadi, saya gambar untuk Anda. Berikutnya kita akan jawab pertanyaan dari Bu Rahma yang ada di Biyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Bapak-bapak yang paling berkah
Wah, amin, insya Allah ya Bu. Amin, insya Allah. Apakah isi buku ini bermanfaat untuk generasi kita dan inti pokoknya apa? Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, Manfaat ini. jadi insya Allah ensiklopedia biografi Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar Islam ini sangat bermanfaat, bukan hanya untuk kita tapi anak cucu kita. Jadi sampai anak cucu nanti sangat bermanfaat. Ketika ada dua, ketika buku ini dibaca oleh anak cucu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi sangat bermanfaat sekali saya katakan tadi untuk membangun karakter ya. Karena sekarang krisis teladan, ya, krisis teladan. Contoh kita sekarang bingung mau dikatakan, ayo bela negara siapa yang bisa diteladani sekarang ini kan gitu. Semuanya jual negara katanya. Itu dia ya. Dari buku ini Bu, ini sudah mendapatkan semuanya. Terapapun ya, jadi 8 jilid itu. Jadi saya katakan jangan ragu sedikit pun terkait dengan harga. Kadang-kadang kita tidak ragu untuk membeli barang-barang elektronik yang mahal-mahal. Padahal jet-jet itu misalnya HP itu mungkin 5 tahun sudah rusak ganti, baru lagi error. Kalau ini 30 tahun manfaatnya sampai anak cucu kita, kenapa kita ragu? Sampai kita meninggal. Iya, masih dapat manfaatnya. Benar, kalau tidak mampu tunai dengan harga 2.700.000 nyicil bisa insya Allah. Akan putus walaupun kita sudah meninggal. Nah, itu dia. Ya. Sepeda motor 3 tahun rusak kita parah-parahin nyicil. Padahal kalau ini dari sisi manfaatnya itu luar biasa sekali ya. Jadi nilai manfaatnya itu insya Allah membawa keberkahan lebih besar sebenarnya ya, nilai manfaatnya. Benar. Baik, itu dia ya. Kemudian berikutnya ini Bu Sari lagi ya ini. Oke, Bu Sari lagi. Kalau nyicil, bayar cicilannya bagaimana ya? Nah, tadi mungkin sudah Pak ya. Nyicilnya itu bagaimana? Apakah kita transfer ke ATM-nya Widya Cahya atau bagaimana? Nah, itu Pak mungkin. Baik, jadi untuk wilayah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, itu jangan khawatir, nanti pembayarannya langsung bisa di tempat saja. Jadi kan kadang khawatir, harus transfer dulu atau bagaimana, nanti barangnya jangan-jangan nggak dikirim, demikian. Jadi lebih ini kita langsung barangnya kita kirim sampai di tempat, walaupun siapa tadi Ibu Sari ya? Ibu Sari apalagi di Surabaya. Jadi jangan khawatir untuk pembayar uang mukanya yang sebesar 680.000 itu dibayar setelah menerima buku tersebut yang jumlahnya ada 8 jilid yang sangat-sangat eksklusif. Kemudian untuk nyicilnya tuh Pak, berikutnya kan perlu nyicil tuh yang 233.000 itu caranya bagaimana nyicilnya? Betul. Transfer jadi atau gimana? Untuk cara mencicilnya ada dua. Jadi kalau Ibu Sari pengen diambil setiap bulan itu ada bagian pengambilan angsuran. Tapi kalau seandainya Ibu Sari tidak mau ribet, kita ada transfer melalui Bank BRI. Itu nanti kita cantumkan di kwitansi tersebut atau saat kita menyerahkan verifikasi. Sudah ada cara-caranya ya. Jadi sudah ada cara-caranya. Atau diambil tuh uangnya ya ke rumahnya itu. Oh, mudah sekali ini ya. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Baik, terakhir boleh disampaikan ini Pak untuk diskonnya tadi atau gimana nih? Baik, sahabat SAS FM, untuk cara pemesanan itu cukup gampang sekali ya. Ketik SAS spasi nama spasi alamat spasi tunai atau kredit, bisa dikirim ke 081 988 5534. Kami ulang, ketik SAS spasi nama spasi alamat spasi tunai atau kredit, kirim ke 081 988 5534. Untuk pemesan ini saat kita siaran ini kita siapkan 15 buku tersebut kita kirim. Karena apa? Kalau seandainya ada pembelian tunai, itu ada potongan sebesar 543.000. Jadi cukup bayar 2.700.000 saja. Dari harga yang pertama tadi sejumlah 3.243.000. Jadi sangat mudah sekali sangat mudah sekali untuk mendapatkannya dan murah sekali karena investasinya sampai 30 tahun. Betul sekali. Berkirakan begitu. Baik, sudah habis nih waktunya Pak Azri, ada pesan terakhir?
Ya, jadi pesan saya adalah insya Allah jangan ragu dengan manfaat buku ini. Kita lihat dari sisi manfaatnya, insya Allah buku ini saya juga sudah baca, benar, sangat bermanfaat sekali bagi kita dan anak-anak cucu kita. Jadi kalau kita ingin untuk memperbaiki diri kita, tentunya awalnya, kemudian ingin memperbaiki anak-anak kita ataupun keluarga, masyarakat, sampai ke negara, kita miliki buku ini. Insya Allah kapanpun, dan kita jangan hanya berpikir pribadi juga ya. Kalau berpikir pribadi kadang-kadang, wah saya belum sempat baca dan sebagainya. Kalau Anda belum sempat baca, nanti bisa dibaca istri. Kalau istri belum sempat baca, nanti Anda bisa dibaca anak. Anaknya belum sempat baca, bisa dibaca cucu. Ya, jadi atau tetangga atau keluarga yang lainnya membacanya itu sangat bermanfaat sekali. Karena ada beberapa customer kita bahkan pesan sampai 5 set itu kemarin. Itu tunai itu dibagi-bagi kanan istilahnya finansialnya juga ada, uangnya juga ada, mengapa tidak dikasih untuk anaknya? Oke. Insya Allah itu menjadi rezeki yang barokah ya. bermanfaat. Baik. Terima kasih ini Pak Asri dan juga untuk Pak Joko telah hadir di studio saya untuk memberikan sedikit pencerahan ya tentang buku biografi Nabi Muhammad SAW beserta para tokoh-tokoh besar Islam. Baik, silakan sahabat, ada boleh manfaatkan ya untuk membeli buku ini baik tunai maupun kredit. Caranya sedikit saya ulangi ya, ketik SAS spasi nama Anda spasi alamat spasi tunai atau kredit. Jadi ketik tunai, kalau tunai ketik tunai, kalau kredit begitu ya. Kirimnya ke 081 988 5534. Sekali lagi 081 988 5534. Terima kasih Pak Joko dan juga Pak Asri. Mudah-mudahan barokahnya dapat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat talkshow spesial bersama penerbit Widya Cahaya. Terakhir yang mendapatkan pulsa dari SAS FM ya, Pak Anang Edi di 085895 sekian. Ditunggu nanti Pak ya di handphone ya. Saya Alik A3 dan juga ada Arin Rosalina di Gatekeeper pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Syair dan Siar Pagi.